aku coba untuk bersifat netral, untuk nonton podcastnya Kang Deddy ya. Dengan si mbaknya itu ya. Mbak Sarah. Ya kan di Densu kan ada cuplikan itu dia minta maaf ya. Apakah di konten si Kang Deddy ini dia mau berdamai, mau minta maaf ya? Aku tonton benar-benar itu. Aku telah pelajari, aku telah ya sebagai netizen ya kita harus juga ada yang mau bertabayun ya, mencari jalan keluar ya kita harus tonton lah ya, mana tahu persepsi kita salah ya. Ternyata sama aja guys. Ya, saya tonton tuh, pikir apa statement yang dia keluarkan, dia tunjukkan berdasarkan bukti ya semuanya. Yang dia kasih bukti itu ya surat tanah aja yang aku tonton ya sampai selesai itu. Masih aja isinya pembelaan semua. Pembelaan. Tidak ada kata-kata untuk meluruskan ya persepsi dari Pak dosen ini nggak ada. Pembelaan semua. Pembelaannya pun tidak berdasarkan bukti. Gimana toh Mbak? Gimana netizen mau berpihak sama Mbak? Yang anehnya lagi, dia merasa dimanipulatif. Yang anehnya lagi, dia merasa terframing, padahal yang memframing videonya seolah-olah dia menjadi orang jahat itu dia buat VT. Netizen nonton VT dia berbalik arah melawan dia karena apa Mbak? Kata-kata imu itu loh di video itu kasar sekali. Terus Mbak mau nyalah siapa? Ya, netizen. Gitu. Aku tidak apa-apa ya, Adil di live terbaru ya. Aku gak apa-apa mau dikucilkan di seluruh Indonesia, gak apa-apa. Santai kelihatan Mbak. Yakin Mbak gak apa-apa dikucilkan. Mbak gak bakal bisa hidup tanpa manusia loh. Mbak nanti rental Mbak nanti kalau ndak ada yang mau numpang, Mbak dapat duit dari mana? Mbak mau berbelanja pun itu manusia semua loh. Gak apa-apa dikucilkan, yakin. Coba dipikirkan. Seharusnya kata-kata Mbak tuh harusnya menenangkan ya di saat netizen panas karena video yang Mbak buat. Mbak menenangkan seharusnya. Jangan ada kata-kata yang membuat menjadi api gitu ya, jadi bensin gitu. Jangan ada kata-kata yang seperti bensin ya. Udah netizen nih panas karena sifat Mbak yang zolim, yang Mbak mental penjajah, terus Mbak percikan lagi bensin. Ya tambah jadilah. Hai guys teman-teman netizen, kalian tahu nggak kabar terbaru? Kalian bisa cek di Instagramnya Cat Warrior Indonesia kalau temennya Suhara yang giginya dipagerin tuh udah ketakutan. Dia minta maaf dan minta kontennya di take down. Oke, udah ketar-ketir karena masa lalu dia dan keluarganya mulai terungkap. Lalu Suhara, buat kamu, kapan kamu mau minta maaf? Ingat ya, kebenaran itu akan selalu menang. Jadi sepandai-pandainya kamu mengarang cerita, membongkar aib seseorang, dan itu tidak terbukti kebenarannya, kamu sendiri yang akan jatuh. Terima kasih. Melihat Yai Mim di podcastnya Uya Kuya, harusnya bisa bikin kita ingat apa yang terjadi sama Uya Kuya beberapa bulan lalu. Ingat kan, warga rakyat Indonesia marah karena apa yang diucapkan sama seorang anggota DPR. Untuk Mbak Sahara, aku saranin untuk Mbak tampil ke publik untuk minta maaf. Karena apapun yang Mbak klarifikasi sekarang ini gak akan ngebersihin nama Mbak. Orang-orang dah terlanjur marah akan perlakuan Mbak ke seorang yai. Ini semua bisa berakhir kalau Mbak sekarang minta maaf. Karena posisi Anda lemah saat ini, apapun yang kamu ucapkan itu sama sekali gak sinkron sama video-video yang beredar. Jadi please minta maaf sama warga Malang, sama warga Indonesia udah bikin heboh kayak gini, terutama sama Yai. Sebelum ada pergerakan massa atau warga yang menyebabkan kisruh yang lebih besar, ingat Uya Kuya diapain rumahnya. Jangan sampai itu pulang lagi Mbak. Gue mau bahas tentang kasus Yai Mim dan Bu Sahara. Nah ini kan Sahara ini katanya dia itu adalah rental mobil terbesar lah, gede lah gitu kan. Terus ini si Yai Mim ini adalah tetangganya. Padahal kalau misalnya aku lihat dari podcast, sebenarnya Yai Mim ini sering ngebantu si Bu Sahara. Ini baru podcast dari sisi Yai Mimnya. Terus kemudian memang ada bukti-bukti bahwa yang sebenarnya itu masalah parkiran yang Bu Sahara ini dia parkir di depan rumah Yai Mim dan Yai Mim tidak bisa keluar
Akhirnya muncullah perselisihan itu. Sebenarnya sepele, tapi sampai mengejutkan banyak publik. Benar tidak? Sebenarnya kalau misalnya diselesaikan dengan RT dan RW setempat atau ada bikin perjanjian apa itu udah beres gitu kan. Ini tuh sebenarnya kenapa? Ada apa dengan Bu Sahara yang benar-benar kayak udah memposting, menyebarluaskan bahwa ya ini gini dan gitu. Menurut kalian gimana guys? Ini kasus sebenarnya siapa sih yang salah? Sahara, tolong ya, seandainya dia datang ke salon kota, tolak tekan Dani Rasuti. Soalnya apa? Lamben itu tukang mutar balik fata. Engkau rambutnya wis tak lurus, tak alus, tak kepir-kepirnya, tuh omang ngomong jarane jelebut. Kan itu rusak nama baikku. Tapi kalau istrinya Yai Imen nang salonku gratis. Oh iya Bu. Nih Rek, takkan Tolak Dani, langsung hati-hati kalau dengan Sahara mulutmu. datang Bu. Bisa seperti si Sahara ya. Bener. Saya itu bukan mengaku benar ya. Waduh, Buktinya di Sahara podcast KW Densu, saya itu meminta maaf. Ya, itu menandakan betapa rendah hatinya diriku. Betul tidak? Ya. Kemudian di podcastnya KDM, saya memaksa KDM menonton videonya. Sahara, kemarin nantang katanya nggak takut ikut Cilkan seluruh Indonesia juga nggak takut, cila gitu ya. Tapi gilirannya Imin datang ke podcast ketakutan, ikut-ikutan podcast, klarifikasi, sampai ngasih bukti yang penasaran sih isinya namanya dikasihin ke KDM tapi ditolak. Sakit. Lu mah terus ngangkat pelecehan terus sengaja ya biar nyari perhatian publik ya. Sahara. Itu ya Imin ke podcastnya Uya Kuya. Lu nggak mau ikutan juga ke Uya Kuya ya itu Sahara. Guys, nih aku persingkat ya. Sekarang kan lagi rame ya. Tapi aku malas nyebut namanya. Kenapa aku malas? Karena namanya sangat bagus dan sangat indah. Jadi Nggak aku usah sebut disebut, aja Bu. dia adalah Pelawar. Ya. Miss Padang Pasir, Padang Pasir. alias istri bos rental mobil. Kita ngambil ini aja lah, logikaan lah, yang sederhana. Dia itu rental mobil ya, mobilnya itu pasti banyak ya. Harusnya punya area parkir sendiri. Jangan nebeng di tanah orang yang sudah diwakafkan untuk jalan umum. Bagian disidak atau dikasih tahu sama yang punya tanah yang sudah diwakafkan itu, misalkan dia itu pasti sering parkir seenaknya di situ. Dia nggak terima mungkinnya seperti itu. Buatlah piti. Pokoknya terlepas dari itu, istilahnya satu. Dia itu punya usaha rental mobil yang lumayan banyak mobilnya. Nah, kenapa nggak punya area parkir sendiri? Miss Padang Pasir, Miss Ratu Padang playing victim kau. Pasir. Banyak bacot. Wajar sih kalau banyak bacot karena dia itu katanya mantan itu ya. Istilahnya kalau punya usaha rental mobil yang mobilnya lumayan banyak, buat beli area parkir sendiri, jangan nebeng di tempat orang yang sudah diwakafkan. Bego anjir. Cuman aneh, mobil banyak, rumah ngontrak. Mending mobil banyak, rumah ngontrak, area parkir nggak punya, tapi nggak ratu drama, nggak playing victim, nggak busuk hati. Anjir, tidak sesuai dengan apa yang kau pakai, kerudung, hanya menutupi aja. Tapi aku lihat ada tuh fotonya kau keluar dengan supir ya, dengan pakaian baju minim. Hello. Terlepas dari itu tetap kau harus punya area parkir sendiri. Mobilmu banyak, aman gak surat-suratnya? Istilahnya jadi orang kalau ini dikerudung, boya mulut yang bagus. Aku lihat video dari yang sebelah yang dipunyai oleh siapa? Oleh istrinya Bapak Yaimin. Kau menendang itu orang, menendang Bapak Yaimin yang pegang kursi, ditendang kursinya sama kau. Terus kau ngebacot di itunya KDM, kau tidak menendang. Tolol.
Tolol, dasar si ratu, paying victim. Anjir, punya aja rental mobil banyak tapi nggak punya area parkir. Hah, bacot. Siapa yang udah nonton klarifikasi dari Mbak Sahara kemarin? Nih, gua cuman mau ambil kesimpulan aja ya dari penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Sahara. Pertama, Mbak Sahara menyampaikan bahwa dia lihat di CCTV kalau Pak Muslimin ini punya niat atau ingin menggembosin ban mobilnya. Tuh pertama. Terus yang bikin netizen, yang bikin gue lah pribadi sebagai netizen ketawa, kata dari Mbak Sahara ini bahwa mobilnya ini nggak diparkir di jalan umum atau parkiran umum, tapi dia parkirnya di atas tanah. Duh, gue sampai mau bertanya gitu, emang parkiran umum atau jalan umum itu bawahnya bukan tanah ya? Makanya mbaknya parkirnya di atas tanah gitu. Bukan cuma sampai gitu doang guys. Nih ada juga penyampaian dari Mbak Sarah ini bahwa masalah sebenarnya itu adalah di mana Pak Muslimin ini melakukan ya lo tau lah ya kan, kepada dia gitu guys. Jadi yang akan dia laporkan adalah perlakuan itu. Makanya dia ambil tindakan. Jadi kayak dia udah sabar-sabarin, makanya kemarin itu adalah gongnya atau emosinya meledak lah kalau menurut gua ya. Terus ada juga nih yang bikin gua juga kayak ketawa sama nggak ngerti gitu jalan pikirannya si ibu ini. Karena dia bilang di dalam statementnya dia ini kalau dia tidak ingin sebenarnya untuk viral, tapi sudah terjadi viral gitu. Dan dia salahkan bahwa dari pihak Pak Muslimin ini yang bikin viral. Padahal jelas-jelas yang kita tahu bersama nih ya, pertama kali video itu viral adalah postingan dari si ibu sendiri. Ibu sendiri yang posting video itu di akun ibu sendiri. Nah, ibu tahu nggak sih kalau sosial media itu mau apapun yang terjadi dan itu menarik simpatinya netizen, perhatiannya netizen, apalagi menghebohkan kayak begini, ya itu bakalan viral. Nah, ibu menyalahkan istrinya Pak Muslimin karena katanya dia juga mengupload video. Ya jelaslah dia upload video, sudah dijelaskan sama pengacaranya Pak Muslimin, itu adalah bentuk kayak pembelaan diri. Makanya si istrinya Pak Muslimin upload video. Dan ternyata video yang diupload Pak Muslimin punya istri ini lebih lengkap ketimbang video yang diupload sama Ibu Sahara. Lebih Gimana? komplit ya. Jadi ada video yang dipotong sama Ibu Sahara, nggak diupload nih. Tapi di Ibu Ros ini atau istrinya Pak Muslimin ini dia upload lengkap gitu. Nah, gimana tuh? Ada segmen di mana segmen nggak tuh? Ada tendang menendang, ya kan? Berucap kasar, ya kan? Terus ada perkataan yang bilang maaf nih, dugong tuh gimana tuh? Katanya Ibu Sarah bilang bahwa dia dituduh sebagai play victim ya, tapi sebenarnya bukan dia yang play victim gitu. Tapi gini Bu, netizen melihat videonya yang seperti itu, ya, yang jadinya yang ibu lakukan seperti itu. Jadi wajar kalau kita sebagai penonton akan menanggapi ya seperti apa yang kita lihat gitu kan, yang terjadi. Nah, gimana tuh Bu? Gimana guys menurut lo semua? Ada yang kurang nggak? Terus bener nggak apa yang gue sampaikan? Coba deh komen di kolom komentar.